aku ingat lagi flashback nih, aku bawa-bawa bawa-bawa tas. Terus orang hanya ngelihat aku bawa tas turun dari mobil, yang lain mungkin bawa mobil. Aku waktu itu pakai gokar gitu ya. Eits, sebelum nonton, jangan lupa komen, like, and subscribe ya di YouTube channel TV Tani Indonesia. Halo Tani Lovers, welcome back to podcast Respect, persembahan dari Kementerian Pertanian yang akan mengupas serba-serbi lebih mendalam lagi dari dunia pertanian Indonesia bersama dengan saya Rosalin. Oke, kali ini kita kehadiran seorang tamu yang sangat luar biasa. Ini bisa dikatakan kaum milenial, masih muda, cantiknya parah banget, kemudian multi talenta, dan pastinya dia ini seorang mantan DJ, namun sekarang beralih profesi menjadi seorang petani. Wow, tugas yang mulia banget ya. Masih muda tapi tertarik dengan dunia agrobisnis. Ini patut kita contoh ya. Kita langsung aja berkenalan yuk. Ini dia DJ Jasmine. Halo, apa kabar? Loh, apa kabar? Kembali gimana? Yaudah, baik apa? Apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik, aku juga baik loh. Iya. Kebiasaan nanya langsung ya. Gak apa-apa, ini kamu ramah banget soalnya ya. Magita Jasmine, panggilannya Jasmine atau Magita nih? Jasmine aja. Jasmine aja ya, soalnya lebih enak gitu ya Jasmine ya. Iya. Oke, baik. Nah ini Jasmine datang dari mana? Bandung. Baru tadi pagi datang? Dari Majalengka dulu ke Bandung. Oke. Dari Bandung itu semalam langsung OTW ke Jakarta. Oh gitu. Gimana? Lancar perjalanan? Lumayan agak macet. Agak macet, Kalau oke malam, deh. iya. Nah ini kita juga penasaran kira-kira gimana sih serba-serbi seorang DJ yang kemudian beralih profesi menjadi seorang petani. Tapi aku penasaran dulu ya, boleh dong mainin sedikit untuk DJ-nya? Aduh gimana? Oh ya? Oke? Oke langsung coba aja, ya. ini dia DJ Magita Jasmine. Oke. Udah kali ya? Wah, luar biasa. Aduh. Ternyata kamu kalau pas lagi main jadi DJ itu gemesin ya. Mesin ya. Sampai loncat-loncat Ini luar biasa loh, ini kecil-kecil cabai rawit loh. Gak nyangka ya, Iya, maksudnya ngomongnya logatnya Sunda gitu Sunda ya. Tapi banget. kalau pas lagi kamu nge-DJ, wow, auranya langsung keluar. Aura mistik ya. Aduh, dibandingin aku, aur-auran. Awalnya kamu menjadi seorang DJ itu kenapa? Emang kamu pengen menjadi seorang DJ kah? Emang tertarik sama musik atau memang kamu doyan clubbing atau bagaimana? Awalnya aku nganterin temen. Cari teman. Oke, terus? Jadi temen aku tuh lagi les DJ. Hah. Nah, udah gitu aku ngeliatin dia, kok dia kasihan banget sih. Dari tadi dia geraknya gitu doang, terus di tempat itu doang gitu puter-puter. Sampai aku 8 kali nganter dia. Aku tuh bosen duduk di depan pintu kan. Gini Emang mulu. kamu nggak disuruh masuk? Karena aku nggak mau masuk. Aku pikir kan berisik gitu kan ya. Oh gitu. Nah udah gitu udah aku masuk. Lo ngapain sih dari tadi? Gue masuk bosan gitu. Ah. Nah lo kan pinter nih. Lo coba main deh. Gue nggak ngerti lagu dugem gitu ya. Kan lo pernah dugem? Gue dugem cuman buat acara ulang tahun temen doang. Dan itu sebentar. Nggak ngerti tuh ada DJ yang ngapain mixing lagu. Ya udah lo hitung 4 kali 4 sama 8 kali 4. Ya udah gini dong. Lo dengerin lo ngitung. Iya. Pindahin. Oh gitu. Oke ya. Akhirnya gue bikin lagu itu coba dirasain. Kan itu tetap harus disamain BPM sama beat ya. Biar gitu missing, oh iya bisa. Dari situlah ikutannya acara gratisan. Seneng ya gitu. Tapi waktu itu nggak bisa jogetnya gitu. Jadi cuman gini, sampai teman-teman tuh ada yang kayak gini, joget dong gitu ya. Gitu ya. Dan aduh my god gitu, aku kayaknya iteng gitu ya, iteng sama kota gitu. Dari desa ke kota gitu ya. Akhirnya lu kalau mau jadi DJ bisa joget, ya udah bisa gitu ya.
Nah, lucu banget. Nah, dari situ prosesnya dari share profit gratisan gitu sampai ada biaya, oh ternyata dapat uang gitu ya, lumayan deh gitu. Nah, cuman kan nggak bisa ngambil DJ terus karena apa, aku sambil S2 juga. S2 udah gitu aku kerja juga di restoran. Iya. Gitu, cukup capek tuh gitu setiap kerja di restoran kan dari pagi sampai malam. Udah gitu aku harus nge-DJ-nya, jadi setiap aku ada perform DJ pun aku 1 jam sebelumnya aku diam di tempat. Orang lain istirahat dulu, tidur dulu karena Bisa tidur capek. sejam? Iya, bisa tidur sejam. Udah gitu orang lain, mana DJ-nya tuh yang itu, iya gitu, gue denger gitu mereka ngomong gitu. Kok gitu sih DJ-nya, mungkin gitu ya. Ya udah nggak apa-apa, mau minum apa, Jack Deal apa, boleh nggak minta teh tawar? Hah, teh tawar sama tolak angin, kok masuk angin. Jadi gimana caranya biar itu orang nggak usah nawarin minum lagi deh. Kalau ada orang nanya kan, lo udah minum dan nih, nah cukup diciumin aja kan, oh ya itu baunya kayaknya alkohol gitu ya, padahal kan bukan herbal ya. Perform aja, begitu perform DJ kok ngeliat orang keren banget gitu ya bermusiknya gitu. Akhirnya sebuah keberkahan, aku dapat event di PRJ Pekan Raya Jakarta 1 bulan. Dari situlah aku baru bisa les. Itu PRJ tahun berapa? 2014. 2014. Iya. Oke, terus. Nah 2014 aku tuh setiap perform tuh pinjam headset. Lu DJ tapi nggak punya headset? Iya belum beli, maafin ya gitu ya. Karena kan kalau uang gajian itu buat kuliah gitu ya, buat sehari-hari. Nah udah gitu akhirnya aku nge-DJ, begitu bisa dapat uang dari PRJ itu langsung beli alat, langsung beli headset. Akhirnya gue punya headset. Nah ini headsetnya sampai bludes kayak gini. Oh jadi ini headset pertama dan sejarah ya bagi kamu ya? Iya benar, makanya ini nggak akan pernah hilang ya. Walaupun serusak ini gitu. Jadi ini berharga banget, udah keluar kota juga, udah kemana-mana. Alhamdulillah gitu. Jadi dari situ aku ngeliat, oh iya ya ternyata step by stepnya kerasa banget nih, dari gratisan gitu. Belajar mundur, orang lain tuh les dulu, kalau aku nggak, aku tuh kerja dulu, baru udah gitu, udah kerja dulu dapat uang baru aku bisa les. Nah dari situ aku ngeliat, oh iya ya mau dapat event itu harus masuk TV loh, harus apa loh. Sempet aku Tapi juga sempat masuk TV juga? sempet, gara-garanya aku ngantar temen casting. Hoki ya, coba besok-besok kamu antar saya kemana gitu ya, kali aja kamu bisa dapet yang lain gitu ya. Gitu ya. Iya, aku tuh ngantar teman casting, terus temen aku udah ke salon kan, aku cuma temenin aja nyetir. Waktu itu aku kucel banget, aku rasa dibanding yang lain. Semua pada masuk casting, udah gitu, udah yuk, udah kita pulang. Dipanggil sama orang castingnya, kamu yang badannya imut. Gue yang dipanggil, ya kak kenapa? Kok kamu nggak ikut casting? Gak kak, aku ngantar temen aja. Nggak, lo casting. Ngapain ya casting gitu ya. Terus ternyata aku baru tahu kalau casting itu disuruh berdiri, udah gitu sebutin nama, berat badan, pengalaman ya kan. Udah gitu ke kanan, ngapain tuh ke kanan ya kan, terus ke kiri gitu ya. Udah aja. Coba kamu praktekin tentang kecantikan. Ngapain ya? Akhirnya aku praktekin. Udah aja, senatural mungkin gitu. Udah gitu pas keluar, nanti jam 4 sore kita akan kabarin kalian yang masuk. Sambil di jalan tuh temen aku ngomong gini, Beb doain aku ya aku masuk. Ya Beb, kamu kan udah cantik, udah ke salon, pasti kamu masuk. Jam 4 masih di jalan, apa coba? Cening, apa nih nggak ngerti? Ini apa kecantikan? Beb kamu yang masuk. Aku masuk gitu kan, aku masuk. Itu apa, iklan berarti? Iya iklan. Itu tuh ngapain ya? Lu syuting Beb, oh lu yang masuk ya? Terus aku gak enak sama temenku. Iya. Terus aku bilang ini, mungkin ini rezeki aku ya Beb, maafin ya. Kok lu minta maaf lah, gak apa-apa gue support. Terus aku pakai baju apa? Ini adalah kalimat setiap mau perform atau mau syuting, aku pakai baju apa? Karena apa? Aku ke Jakarta buat sekolah dan buat kerja gitu. Jadi aku beruntung punya teman-teman dan punya adik juga yang selalu support. Gayanya kayak gini loh, gayanya kayak gini. Oke, pelan-pelan aku naik. Ada suatu ketika aku punya teman-teman artis juga gitu. Yang tadi aku ceritain dari awal nge-DJ itu, aku ngeliat kalau gestar tuh enak banget ya. Kalau apa-apa barang dibawain, tas dibawain. Terus aku enggak gitu. Tapi aku nggak apa-apa deh, ini perjuangan, aku bawa barang besar gitu. Terus sempat ada gestar laki-laki gini, lo mana manajer lo? Aku nggak punya manajer gitu. Aku sendiri, ya ampun kita bantuin ya, nggak usah kak, ngerepotin, nggak apa-apa. Karena aku selalu orang lain itu kalau aku repotin kasihan gitu. Jadi aku sendiri, dan orang tuh nggak pernah ngeliat aku itu gestar gitu. Tapi aku sampai sempat ngerasa kecil hati, dan itu kebetulan ada teman aku. Capek juga ya, jadi aku selalu bilang aku nggak apa-apa, aku bisa, aku ikhlas gitu. Aku selalu kayak gitu, padahal hati kecil aku mungkin kenapa ya jangan sampai orang-orang ngerasain kayak gitu gitu. Aku disuruh duduk sama temanku, lo kenapa? Nggak apa-apa, aku baik-baik aja, lo jangan kecil hati ya. Lo lihat di depan sana, orang-orang itu bakal lo ajak perform nanti di gigs lo yang gede. Iya,
tiba-tiba nangis ya. Oke. Dan aku ngerasa kayak gini, tapi aku baik-baik aja kok. Sambil nangis. Beneran kamu ajak teman-teman kamu yang pada saat itu mungkin nggak dapet pekerjaan gitu ya? Iya. Itu event apa? Waktu itu aku punya event di Jakarta juga, Mm-mm. ada di Jakarta sama ada event di luar kota. Aku ajakin mereka, sampai aku lihat mereka kok kasihan gitu, padahal kan mereka bagus performnya gitu ya. Aku ajakin, mau nggak ya isi acara aku, jadi budgetku aku bagi dengan mereka gitu. Aku sempat bilang sama teman-temanku gitu ya, kita kan bertahap nih punya budget ya, dari aku mulai nol sama sekali sampai aku dapat informasi budget DJ Bandung kecil katanya. Enggak, bisa besar. Aku bikin gigs besar malah di Hilton Bandung waktu itu ya. Nah jadi aku ajak teman-temanku juga, jadi setiap aku ada rezeki, aku dapat event besar nih, aku ajak mereka gitu. Dan kadang kalau lagi duduk ngeliatin flyer gitu ya, dulu aku di flyer aku selalu yang terkecil, selalu yang terkecil, dan namaku juga kecil gitu, yang lain gede. Setiap aku ngelihat aku jadi gestar, namaku besar dan fotoku besar, aku suka ngeliat itu siapa ya, itu aku bukannya Kenal nggak ya gitu ya? kenal ya. Ternyata aku bisa loh gitu, aku bisa loh, walaupun prosesnya panjang. Dan aku ngerasa kayak, aku inget lagi flashback nih, aku bawa-bawa bawa-bawa tas, terus orang hanya ngeliat lagi sedih. Maksudnya ini hanya ceritain lucu ya kayak gitu ya. Aku bawa tas turun dari mobil, yang lain mungkin bawa mobil, aku waktu itu pakai gokar gitu ya, pakai taksi. Aku biasa bilang, kamu nggak apa-apa. Dan sempat waktu itu ada acara juga, acara TV juga, yang lain ada manajernya. Waktu itu aku cuman lagi main, kan rasanya nggak sopan kalau lagi main itu langsung dimatiin suruh turun. Terus udah suruh turun nanti main lagi. Kalau gestar-gestar yang lain waktu itu udah Pernah main. kamu mengalami hal itu? Pernah. Tapi aku Perasaan kamu pada saat itu tuh gimana? sedih, tapi aku nggak mau ngeliatin sedih. Merasa diri kamu tidak dihargai nggak? Iya. Cuman aku selalu belajar kenapa jadi aku selalu respect sama orang, kenapa aku ramah sama orang, karena aku ngerasain hal-hal seperti itu tuh. Itu gak enak banget. Cuman aku selalu, aku nggak apa-apa kak, kakak tenang aja gitu. Kakak tenang aja, aku baik-baik aja. Nanti kamu naik lagi ya di jam sekian. Aku langsung dek, kok gue kayak diapain ya. Terus sempat ada orang yang, makasih. Sempat ada orang yang, sumpah lo baik banget, lo mau diginiin. Nggak apa-apa, aku mau bantuin mereka. Jadi aku mau bantuin mereka, karena apa, feedbacknya pasti ada gitu, entah kapan gitu ya. Jadi aku nggak pernah kecil hati, dari aku mulai gratisan jadi DJ, share profit, sampai aku punya budget. Aku bawa petang-teng tas aku gitu, sampai ada manajer artis yang mau manajerin aku cukup bahagia gitu. Kakak nggak apa-apa gitu manajerin aku gitu, kadang aku sepolos itu ya. Tapi aku seneng banget sampai akhirnya aku dihargain sama para musisi waktu itu. Jadi aku selalu gini, yang penting kita punya ilmu, kita punya karya, kita pasti bisa. Gitu. Nah, itu pada saat kamu ada orang yang tidak menghargai kamu dengan caranya dia mematikan lagu pada saat kamu lagi perform atau memandang kamu sebelah mata gitu ya. Pada saat kamu berada di istilahnya di puncak karir lah ya, kamu sebagai seorang DJ gitu ya. Pernah ketemu lagi nggak dengan orang-orang ya, dengan mereka yang pernah tidak dengan orang yang pernah tidak menghargai kamu itu? Pernah. Terus apa yang kamu lakukan? Aku sapa mereka. Iya. Mereka Hai. kaget lihat kamu sekarang? Iya gitu, dan hai apa kabar, ya ampun gitu, masih acara itu nggak ya, ih kangen ya acara main bareng. Aku selalu kayak gitu. Jadi aku selalu mencoba untuk membuat orang-orang itu jangan inget-inget hal yang nggak enak. Ayo kita maju, kita move on gitu. Nanti kalau misalkan ada event boleh kabarin ya, tau nggak sih aku lagi ngerjain ini loh sekarang gitu. Nanti kalau memang kamu tertarik, ayo kita gabung kayak gitu. Jadi aku selalu berusaha untuk memberikan hal positif gitu buat semua orang, biar jadi energi-energi negatif buang deh. Betul. Kayak gitu. Wow, luar biasa sekali ya. Oke, baik. Nah, banyak yang mengatakan bahwa seorang DJ, apalagi khususnya DJ wanita itu image-nya seksi, identik dengan dunia malam, identik dengan mabuk-mabukan, identik dengan drugs dan lain sebagainya, negatif lah. Iya. Sementara kalau saya pribadi melihat kamu sendiri, ini istilahnya orang kok polos banget ya ini ya, gitu ya. Iya, Nah iya. itu gimana kamu menyikapi image negatif? Ya, aku sempat kayak orang-orang waktu aku datang nih ke beberapa daerah kayak yang dia mulai nyeleneh. Nah, terus aku berpikir aku nggak bisa pakai baju seksi. Kalaupun aku pakai tank top, aku pakai blazer atau jaket gitu ya. Satu, karena badanku nggak begitu bagus gitu ya. Jadi aku rasa
cukup kayak gini aja, orang nggak begitu seksi mungkin lihatku gitu. Tapi kadang ada orang yang kayak minum dong, apa dong gitu, atau menawarkan sesuatu, aku langsung tolak. Aku di sini mau kerja, aku nggak ada waktu main, udah gitu kan. Aku cuman bisa menyikapi mereka dengan baik-baik aja, aku tolak secara baik. Ya, dan kalau ada yang minum, oke, ya aku tolak angin lagi nyari. Tolak angin lagi, tolak angin. Aku tuh jadi selalu pakai tolak angin loh. Setiap nge-DJ tuh, apalagi ada satu tempat di Bandung, aku pernah perform 2 kali tuh di Hollywood Bandung ya. Itu kalau ada yang minum, mau Jack dia mau apa? Jangan-jangan, dia tuh tolak angin gitu. Dia tuh tolak angin sama tawar, paling banter dia leci martini atau enggak soju. Nah, itu ya, kayak gitu ya. Nah, jadi kalau aku menyikapi orang-orang kayak gitu, cukup dari kitanya sih, kepribadian kita. Tergantung kita mau apa enggak ya? Iya. Mau ikut arus atau tidak. Betul. Gitu ya? Kalau kita bisa, misalkan kita ngebuka diri ke mereka, otomatis orang-orang itu akan masuk. Tapi kalau aku sih, aku satu nggak ada waktu, jadi mohon maaf ya aku nggak bisa, mungkin teman-temanku kurang banyak gitu untuk dari hal itu ya. Jadi aku rasa aku bekerja, aku untuk membutuhkan sesuatu, dan aku bisa mendapatkan ilmu dari dan pengalaman yang seru dari itu. Jadi aku nggak berpikir untuk kalau ada orang-orang aneh-aneh, aku langsung cut aja. Oke, baik. Nah, selama kamu DJ kan itu biasanya kan tengah malam di klub pula. Itu kamu pernah mendapatkan hal-hal yang tidak mengenakan nggak sih? Misalkan adanya pelecehan seksual atau yang lain? Pernah. Waktu itu di klub mana aku lupa ya. Aku lagi ke toilet. Terus sempet aku ditarik. Mungkin dia pikir itu pacarnya atau siapa gitu, ditarik. Diginiin tek. Kenapa? Dia mabuk. Ayo kita pulang. Sorry, gua nggak kenal sama lo. Ditarik begitu. Ditarik tapi digituin badan kita. Dan itu aku ngerasa, ya ampun, kenapa aku nggak begitu sering perform DJ gitu. Kadang suka takut juga ya gitu. Kok nyeleneh gitu. Makanya setiap ada perform DJ, aku ngelihat ada orang yang udah mulai mabuk, aku hindarin. Terus aku selalu harus, kalau aku ada manajer, aku sama manajer, kalau enggak aku sama teman-teman, kalau enggak minta tolong security. Oh gitu. Iya. Cara kamu untuk membentengi diri kamu sendiri dari hal-hal negatif seperti itu gimana? Ya kalau misalkan maksudnya takut gak sih kalau dianggap orang bahwa masa sih lu seorang DJ nggak pernah mabok, masa sih lu seorang DJ tidak pernah mencoba hal-hal yang negatif dan lain sebagainya, itu gimana caranya? Aku jelasin ke mereka, aku nge-DJ karena aku bekerja, aku nge-DJ buat hal positif, aku bilang gitu. Jadi aku nggak ada waktu buat main, sehingga aku liatin ke mereka bahwa aku siang hari aku kerja, siang hari aku kuliah, gitu. Jadi terus kata mereka, lu malu-maluin nama DJ lu nggak bisa ini, nggak masalah. Aku bilang gitu. Aku tuh nggak pernah takut atau aku nggak akan pernah mau denger hal negatif yang orang tungguin, walaupun emang hati kecilku ya, kita nggak bisa bohong kalau itu sedih gitu ya. Tapi rasanya untuk menolak hal itu nggak masalah gitu kan, karena kan itu nggak baik buat kita ya. Jadi apa yang nggak baik buat kita itu nggak apa-apa kalau kita tolak. Oke, baik. Ya, jadi kan kamu istilahnya ini orang Bandung ya? Bandung. Orang Bandung ke Jakarta, S2 di Jakarta, dan kemudian menjadi seorang DJ. Ini kamu ngomong sama papa mama kamu kayak gimana? Orang tua, kasih restu nggak pertama kalinya? Kaget mereka, kaget. Mama kan gini, teteh ini kok teteh ada perform gitu ya, pakai tank top gitu. Mama maafin teteh ya, teteh nggak nakal kok. Gak minum juga, minum tapi dikit. Minum apa? Itu loh yang warna hijau, apa Long Island aku bilangnya. Tapi teteh udah nggak bisa lagi tuh, nggak enak rasanya. Teteh jangan nakal ya. Nggak mau, teteh tetap kuliah, aku bilang gitu ya. Pokoknya mama nitip, jangan sampai aneh-aneh. Enggak, yang aneh-aneh udah ditolak. Jadi nadaku sudah banget kan. Jadi mama tuh sempat kaget, pokoknya nggak boleh apa-apa. Iya, aku ikutin. Jadi sempat teman-temanku yang di Bandung pun sempat nggak percaya, kok lo nge-DJ sih? Gitu. Kok lu jadi nakal sih? Nakal tuh apa sih? Aku mau nanya ya, nakal tuh apa sih? Sebuah hal yang melewati batas kan? Tapi jika kita masuk ke dalam batasan itu, terus kita nggak melakukan hal yang nakal juga, sebetulnya kita nggak nakal. Bahkan aku bersyukur, hidupku terlalu normal, terlalu flat gitu. Sehingga aku cuma tahu pendidikan prestasi. Alhamdulillah aku bisa bersyukur, aku bisa dugem gitu kan ya. Aku tahu, oh ternyata dunia seperti ini gini. Aku memahami dunia malamnya seperti ini. Kayak gitu sih, jadi aku hanya tahu. Arti seorang mama buat kamu seperti apa? Mama itu udah kayak malaikat di dunia. Ketika semua orang melakukan kejahatan atau semua orang nggak ada kejujuran, nggak baik buat aku, mama itu satu-satunya teman buat aku. Di saat orang-orang baik di sekitar aku yang kuanggap ini adalah sahabat, tapi mereka menusuk aku, mama adalah satu-satunya yang selalu ada buat aku. Dan mama satu-satunya mengingatkan,
Mama sayang sama teteh. Mama selalu mensupport aku, dan mama itu adalah satu-satunya yang selalu aku kasih tahu, "Mah, teteh juara 3 di Jepang." Buat aku mama tuh adalah segalanya sih. Sampai aku bilang, "Mah, makasih ya udah jadi teman teteh, satu-satunya teman-teman teteh." Terus mama bilang, "Iya teh, teteh soalnya baik banget," katanya sama orang-orang. Jadi mama nggak mau jauh sama teteh, kayak gitu. Jadi mama tuh adalah segalanya, ibu yang terbaik, teman terbaik, kakak terbaik, sahabat terbaik, kayak gitu sih. Oke, jadi sangat berarti lah ya. Ini Jasmine beralih profesi menjadi seorang petani. Ini bisa dikatakan profesi yang sangat kontradiktif ya. Habis dari hingar-bingar kehidupan yang hedon, kemudian sekarang menjadi seorang petani yang mungkin bisa dikatakan petani itu orang-orang sering berpikiran bahwa musuh, kena tanah, kotor dan lain sebagainya, atau mungkin dapat penghasilan berapa sih lo dari menjadi seorang petani. Nah, ini awalnya kamu tertarik dengan dunia pertanian itu karena kenapa? Apakah memang suka dengan tumbuh-tumbuhan, suka dengan alam, atau ikut-ikutan atau bagaimana? Jadi awalnya ini aku bantuin temanku tuh punya pola tanam sayuran. Ya. Bantuin dong untuk jualin marketnya gitu kan, karena kebetulan waktu itu aku ada link untuk jual ke restoran sama ke hotel-hotel. Nah, begitu ku coba jalanin, kok harga berubah-ubah gitu ya. Nah ternyata setelah aku dalamin, aku mau terjun dong gitu ke pertaniannya. Aku dateng lah, oh ternyata banyak banget nih varietasnya, dan banyak banget nih itemnya gitu. Aku mulai suka gitu. Ketika aku coba metik sendiri, itu aku mulai jatuh hati gitu ya. Kok senang juga sih kayak gini gitu. Ternyata Indonesia atau bertanam itu kok kaya banget gitu ya. Dan ketika aku pelajarin, oh ternyata aku membutuhkan beberapa item lainnya. Sehingga aku perlu tahu bagaimana sih ini bisa tumbuh dengan baik. Dari situ, bagaimana untuk tumbuh dengan baik. Aku ketemu sama petani, aku ketemu sama yang ahli bibit gitu kan. Ketika aku lari ke Lembang sudah, aku ke Majalengka. Di Majalengka aku menemukan ilmu juga di sana. Oh, mulai pembibitan dari sini. Ketika berapa hari tumbuh, nanti mulai penanaman. Penanaman hanya jarak 20 cm. Oke, itu aku sambil catat juga. Oh, kayak gitu loh. Kok seru ya? Ini kapan ya, Pak? Ketika aku tanya, tumbuhnya berapa lama lagi? 3 bulan lagi, 2 bulan setengah lagi. Oke, ada lagi jeruk yang itu harus berapa tahun gitu ya. Nah, aku mulai setelah itu pulang, aku berpikir, kok aku suka ya gitu. Selain aku healing juga gitu, ketika kita melihat yang hijau-hijau itu, kita tuh seperti memanjakan mata. Nah, setelah aku ngelihat, ada yang mulai panen. Kan ini aku baru 3 bulan setengah nih belajar. Dari mulai aku tahu mulai pembibitan, penanaman sampai panen, aku senang banget gitu. Oh, aku bisa jualin sendiri gitu kan. Berarti aku ngeliat ini, apa sih yang kita butuhkan nih sebetulnya? Pokok utama adalah makan. Ketika kita bisa bertanam, ketika kita tahu ini tanaman ini bisa dimakan untuk salah satu contohnya adalah aku selalu jajan ke Suki-Suki. Banyak banget tuh varietas yang Korea dan Jepang. Betul. Dan itu ternyata ditanam, aku mendapatkan tanaman itu di Sukabumi. Aku coba menanam. Dan itu tuh seru banget. Jadi buatku sih gini, selama kita masih muda dan kita punya tenaga, kita bisa explore gitu. Bertanam itu susah-susah gampang dan perlu banyak kesabaran, kayak gitu sih. Wow, ini dari kamu cuma sekedar nganterin temen lagi, ya kan? Tapi temennya itu seorang petani juga atau bagaimana dia? Dan dia seorang petani petani juga. Dan sekarang akhirnya kamu bisa belajar mengenai bibit-bibitan, kemudian cara menghasilkan sayur, tanaman, buahan yang berkualitas, dan kamu nanam sendiri, ngerti sendiri pada akhirnya. Oke, sekarang kita lihat, yuk, ada cuplikan video dan foto ya. Jasmine sedang bertani.
misalkan dulu orang-orang bilang petani itu istilahnya konvensional banget ya kan, ini namanya petani milenial ya kan, sambil nyemprot-nyemprot sambil nanam pakai kacamata hitam. Iya ya, karena keren panas ya. panas, pakai Jadi, topi juga ya kan. jadi aku tuh gini, aku berharap ya waktu aku masuk ke dunia pertanian, kalau ngelihat para petani gitu, kok mereka ini bertani tapi rasanya kayak putus asa gitu ya. Mereka bertani nanam apa, itu mungkin marketnya kemana. Nah aku akhirnya buka pasarku sendiri. Oke, hal yang pertama aku lakukan adalah aku tinggal di rumah, di komplekku ada beberapa rumah. Di sini itu udah sistemnya udah online sekarang, digital. Nah akhirnya aku masukin brosur, aku punya daftar harga sayuran dan buah-buahan. Kalau misalkan mau pesan bisa, nanti diantar. Dari situ sudah ada yang beli. Oke. Dari lingkungan komplek kamu sendiri? Sudah ada. Oke. Akhirnya aku bikin lagi lebih luas nih. Sebelum aku keluar kota ya, ada beberapa restoran, ada beberapa hotel, aku coba masukin. Udah gitu aku masukin lagi ke total buah gitu kan. Oh catering, oh ternyata luas banget pasarnya. Dan zaman sekarang tuh pasti tentunya anak-anak milenial tuh pada pengen punya usaha online. Betul. Pada pengen gimana sih caranya buka market pasar mereka tanpa modal. Ini loh, asal mau belajar dulu loh. Akhirnya di sini ini semua berkesinambungan, para petani yang sudah menanam bisa dibantu tanamannya dijual, dan kita juga bisa punya market atau punya bisnis yang terus continue. Kenapa? Karena sayuran itu kan terus dibutuhkan. Gitu. Jadi aku berpikir, ayo loh teman-teman, ini luas banget loh pasarnya. Oke. Sampai ke industri besar. Pokoknya selama masih ada makanan yang kita makan, ya itu yang kita butuhkan, seperti itu ya. Betul. Iya, baik. Nah, ini yang kamu budidayakan sampai sejauh ini, itu apa saja? Aku tuh ada melon, red sweet, sama golden. Terus untuk yang pepayanya ada California. Untuk lemonnya California, itu ada grade-nya A, B, C, sampai D gitu kan. Untuk bawang Sumenep tentunya ya ada bawang berbes juga. Ini kamu kan istilahnya jadi paham betul yang namanya jenis-jenis buah-buahan, sayur-sayuran. Itu belajar dari mana sih? Kebetulan ada orang-orang yang bertani di sana, Ya. dan ada dari Kementerian Pertanian di sana juga yang suka penyuluhan. Jadi aku tuh orangnya suka belajar dan banyak ingin tahu. Aku coba jalan gitu, ketika ngelihat aku tanya, "Ibu, Bapak, ini lagi apa?" Ini lagi bikin padi gitu, nanti berasnya tuh tumbuh sekian. Oh aku lihat ya, oh ternyata kenapa di dunia pertanian tuh IPB tuh ada mahasiswa-mahasiswanya pada belajar untuk berhitung jumlah padi, jumlah beras gitu kan. Ternyata mereka tuh sudah mendalami itu, dan aku belajar gitu. Jadi sama beberapa komoditi aku belajar. Kenapa sih bawang berbeda? Ada bawang Bali karet, ada bawang batu, ada bawang Sumenep. Begitu aku lihat Sumenep, kok jatuh hati ya, dia kecil tapi nyelengit, pedes banget gitu. Kayak kamu ya? Dan akhirnya Kecil tapi nyelengit dah. ya, dan akhirnya setelah itu aku berpikir, gimana caranya agar orang-orang itu bisa dijadikan selain dijual ke pasar, aku bisa punya olahan. Aku bikin aja bawang goreng gitu kan, bawang goreng dengan beberapa variasi, dan ternyata itu disukain sama orang-orang loh. Wow, keren banget. Waduh, ini benar-benar ya, sangat menginspirasi kaum milenial zaman sekarang bahwa jangan menganggap remeh profesi petani. Betul. Gitu ya, karena sebenarnya banyak sekali hal yang bisa kita gali, hal yang bisa kita pelajari dari profesi tersebut. Iya, ya kan? betul. Wow, hebat banget. Nah, ini aku mau pengen cobain ini Boleh, yang boleh. rasa pedas. Pedas. Ya, rasa pedas. Ini yang originalnya. Ini apa tadi, bawang Sumenep ya? Bawang Sumenep. Wangi ya. Baunya wangi ya? Iya, itu aku pakai jeruk, daun jeruk juga. Nah, coba ya, ini aku nyobain langsung 2. Iya. Testimoni ya. Testimoni dong. Ini kita yang rasa pedas. Enak bener. Serius? Enak. Serius, Iya. serius. Pedas dan bener-bener orang kalau misalkan mengolah bawang goreng aja itu nggak semua orang bisa yang sampai sekranji ini kan, layu istilahnya ya kan. Dan pastinya takes time banget kalau membuat bawang goreng kan ya, mesti diiris-iris segala macam. Coba ini aku nyobain yang original ya. Gurih. Tapi aku lebih suka yang pedas. Iya, betul. Makanya aku bawa banyak yang pedas tuh nanti ya. Kemudian kalau untuk penanamnya sendiri, itu kamu melakukan semuanya sendiri, termasuk misalkan menyangkul, nanam bibitnya sendiri, itu kamu lakukan juga? Sebetulnya itu aku melakukannya juga loh. Serius, tapi aku ada beberapa tim. Karena kalau misalkan kita 5 hektar itu kan gak mungkin aku semua sendiri ya. Aku tuh jadi lucu, aku belajar ngebedeng tuh, bikin bedeng. Gimana caranya bikin bedeng? Oke, pakai pacul, tuh
ternyata itu sempat ada luka-luka gitu ya, kayak kepalan, udah gitu. Tapi kok seneng ya, aku bisa begitu lihat hasilnya, bisa bikin bedeng juga gitu kan. Udah gitu, gimana caranya ngaritnya, bikin garpunya. Nah jadi peralatanku ini bukan hanya kecantikan aja gitu ya, jadi alat pacul ada, udah gitu pisau-pisau buat nyetek juga ada. Nah jadi saat ini aku ngerasa kayak ketika kita ngerasain dari A to Z-nya, itu kita bisa jalanin. Begitu kita lihat hasilnya, kita bisa metik hasilnya dan kita bisa jual tuh rasanya tuh ya Allah luar biasa, sujud syukurnya di situ gitu. Kamu merasakan sepak terjangnya dari yang susah-susah banget sampai sekarang kamu menghasilkan sesuatu yang ibarat kata besar ya. Betul. Untuk ukuran uangnya ya. Oke, nah jangan-jangan anak muda kayak begini ya, karena biasanya kalau anak muda zaman sekarang itu kan identik dengan pengennya kerjanya kantoran, tampilnya keren, ala-ala eksekutif muda segala macam. Ini kamu beda sendiri ibarat kata ya, pengennya bertani, itu kenapa sih? Ya sebetulnya nanti kita akan kembali ke kota, jadi gini loh, kita lihat pada saat pandemi seperti ini kan kita lagi COVID-19 ya, aku ini adalah ngerasa ini adalah timing yang tepat gitu untuk kita hold dulu, kita mulai membuat sebuah karya. Jadi pada saat sekarang ini aku lihat apa sih pokok utama? Makanan. Kita semua bekerja butuh makan, ya. Oke, ketika kita cari uang buat makan, kenapa kita nggak menciptakan makanan itu? Ya, lalu udah gitu, kalau kita sekarang memang masih bertani, masih pakai baju yang biasa aja, tapi orang-orang lihat ke ke kantoran, toh kita ngejual itu ke kantoran nantinya, kita jual ke toko swalayan. Tentunya kita pakai baju kemeja gitu. Jadi kita tuh nggak selalu kita menjual sesuatu atau kita menciptakan sesuatu, jangan pandang sebelah mata dunia pertanian. Kita ini sangat membutuhkan loh, bahkan ini menjadi pokok utama. Betul. Gitu. Ya, jadi tepat sekali. Ya, jadi buat teman-teman ya, bahkan untuk teman-teman milenial ya, jangan sedih karena kita dipandang sebelah mata sebagai petani. Bahkan semua makhluk hidup membutuhkan makanan. Jadi ayo kita sama-sama untuk bergerak menciptakan atau mendirikan kedaulatan pangan dan ketahanan pangan. Nah itu dia, menciptakan kedaulatan pangan dan ketahanan pangan. Oke, ini terakhir nih, apa ada pesan atau tips yang ingin kamu sampaikan kepada khususnya kaum milenial yang ingin menggeluti profesi sebagai seorang petani? Ya. Waktu yang tepat dipersilahkan. Ya, buat teman-teman jangan pernah khawatir untuk menjalani semuanya dengan baik. Nikmatin aja prosesnya karena suatu saat kita bakal sampai. Wow, keren banget Yasmin. Nikmatin aja prosesnya. Kalau gagal sedih nggak apa-apa, nikmatin aja ya. Asalkan jangan patah semangat. Kemudian harus memiliki jiwa mau dulu ya, kemauan ya. Wow, keren banget. Oke, Yasmin, terima kasih banget sudah hadir di podcast Respect. Semoga tayangan ini bisa memberikan inspirasi khususnya untuk kamu-kamu semua kaum milenial yang ingin terjun ke dunia pertanian atau agrobisnis. Ya pokoknya sukses terus buat kamu. Tetap menjadi Yasmin yang humble dan dapat menginspirasi banyak orang khususnya kaum milenial. Oke, saya Rosalin pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast milenial dengan episode yang tak kalah menariknya ya. Sampai jumpa.